Pengertian dari aset tak berwujud yaitu suatu aset atau aktiva yang tidak terlihat wujudnya, namun memiliki nilai bagi perusahaan dengan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Keberadaan aset atau aktiva tersebut sangat berpengaruh dalam bisnis, terutama untuk jangka panjang. Perusahaan membutuhkan aset ini untuk menciptakan nilai perusahaan agar dapat meningkatkan profit. Dalam berbagai kasus, aktiva ini memiliki nilai yang sangat besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan. Aset tak berwujud atau aktiva tak berwujud. Contoh dari aset tak berwujud, ada berbagai macam aset atau aktiva yang dapat digunakan perusahaan dan dimiliki sebagai aset perusahaan. Apa saja aset tidak berwujud yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan? Yang pertama, franchise dan licenses. Franchise adalah hak guna dalam melakukan suatu jenis usaha, di mana perjanjian bisnis telah disepakati oleh franchisor dengan franchise. Franchisor adalah orang yang memberikan hak kepada franchise untuk memasarkan atau menjual produk yang dimiliki franchisor. Sedangkan license adalah hak agar dapat memakai suatu jenis atau produk. Yang kedua, goodwill. Goodwill adalah suatu keadaan di mana terjadi lebih bayar untuk aktiva dibandingkan dengan nilai pasar. Biasanya, goodwill akan timbul jika suatu perusahaan membeli perusahaan lain. Ketika melakukan pembelian, perusahaan mendapatkan keuntungan. Keuntungan inilah yang dinamakan goodwill. Dasar yang digunakan untuk mengetahui nilai goodwill adalah nilai pasar atau nilai yang dapat direalisasikan untuk goodwill tersebut. Yang ketiga, trademark atau hak merek dagang. Saat seseorang membangun suatu bisnis dan melakukan pemasaran dengan menciptakan logo ataupun merek, maka bisnis tersebut telah menciptakan hak merek dagang. Agar dapat menggunakan hak dagang, dapat dimulai dari menciptakan produk, logo dan desain hingga mengurus penerbitan sertifikat hak dagang. Untuk menentukan nilai dari suatu hak merek dagang dapat dinilai dari pengeluaran yang dibutuhkan ketika mendapatkan hak merek dagang tersebut. Dan yang keempat, copyright atau hak cipta. Salah satu aktiva tidak berwujud lainnya yang sering digunakan adalah hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak ekseklusif perusahaan agar dapat menjual karya cipta seperti musik dan karya seni lainnya atas perjanjian yang telah disepakati. Nilai dari hak cipta dapat ditentukan dari semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak cipta tersebut. Dan yang terakhir, paten atau hak paten. Jenis aset berikutnya adalah hak paten. Hak paten adalah hak yang diberikan atas suatu temuan yang didapatkan dari sebuah penelitian untuk diberikan perlindungan, bahkan dapat dijual untuk temuan tersebut. Nilai dari hak paten adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak paten. Karakteristik aktiva tak berwujud. Yang pertama, tidak berwujud secara nyata. Jika dilihat dari namanya, aktiva ini memang tidak memiliki wujud dan eksistensi yang dapat dilihat secara langsung. Namun, walaupun tidak memiliki wujud atau eksistensinya, aktiva ini memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dapat berkembang dan memperluas pasar jika aktiva tidak berwujudnya memiliki nilai yang tinggi. Yang kedua, tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Aktiva tidak berwujud diukur dengan nilai dan bersifat jangka panjang. Pendapatan yang diterima dari aktiva jenis ini akan diterima di masa yang akan datang. Nilai dari aktiva ini didapatkan dari klaim, lalu di kemudian hari, kas akan diterima perusahaan dari subjek yang melakukan klaim aktiva di perusahaan tersebut. Yang ketiga, aset yang bersifat jangka panjang. Masa dari aktiva ini adalah lebih dari 1 tahun. Namun, jika perusahaan tidak dapat mengukur atau mengestimasikan nilainya,
maka aktiva tersebut akan dianggap memiliki masa manfaat 10 tahun. Penentuan masa manfaat dari aktiva ini didasarkan pada hak kontraktual atau hak lainnya berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk disebut sebagai aktiva tidak berwujud, suatu aktiva harus memenuhi kriteria tersebut. Namun, jika suatu aktiva tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut akan dianggap sebagai beban perusahaan. Kemudian akan dicatat sebagai beban saat terjadinya arus kas keluar untuk mendapatkan aktiva tersebut. Umumnya, masa manfaat untuk aktiva tidak berwujud tidak lebih dari 20 tahun sejak digunakannya. Dalam mempertimbangkan masa manfaat aktiva tidak berwujud, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, yaitu perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. Yang kedua yaitu siklus hidup produk pada umumnya. Yang ketiga yaitu keusangan teknologi atau teknis. Yang keempat, kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kelima yaitu perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. Yang keenam, estimasi tindakan pesaing. Yang ketujuh, pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat. Yang kedelapan yaitu periode pengendalian aset. Yang kesembilan yaitu ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Aktiva tidak berwujud bisa dalam bentuk hak yang melekat pada produk intelektual, di mana fasilitasnya digunakan oleh pihak lain. Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh dengan ketentuan. Individu atau perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan handal. Yang kedua, penilaian atau pengukuran aset tak berwujud. Aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari harga beli termasuk biaya masuk atau import dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.